Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas kondisi dan analisis keuangan dari Bapak Ahmad, mulai dari klasifikasi aset, kewajiban, arus kas, hingga zakat dan saran keuangan berbasis syariah. Tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana kesehatan finansial beliau, serta memberikan gambaran dan rekomendasi yang dapat mendukung pengelolaan keuangan yang lebih optimal, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip Islam. Yuk simak selanjutnya. Pertama yang akan kita bahas adalah klasifikasi aset dan kewajiban. Pak Ahmad memiliki total aset senilai 43,72 miliar yang terbagi dalam dua kategori, yaitu aset liquid dan non-liquid. Aset non-liquid seperti tanah, properti, dan kendaraan mencapai nilai 31,7 miliar. Sedangkan untuk aset liquid berupa dana tunai, deposito, investasi, dan tabungan berjumlah 12,2 miliar. Klasifikasi ini penting untuk memahami sejauh mana aset yang dimiliki bisa digunakan dengan cepat dalam situasi darurat atau kebutuhan jangka pendek. Dengan komposisi aset seperti ini, Pak Ahmad memiliki posisi finansial yang kuat dan stabil. Namun, tetap perlu strategi dalam pengelolaannya agar bisa dimanfaatkan secara optimal. Di balik aset yang besar, Pak Ahmad juga memiliki kewajiban finansial yang harus diperhatikan. Total kewajibannya mencapai 7,67 miliar yang mencakup utang pribadi, pembiayaan syariah, dan kartu kredit. Selain itu, ia memiliki cicilan rutin bulanan sebesar 97,5 juta dan kewajiban jangka pendek sebesar 197,5 juta rupiah. Meskipun nilai asetnya jauh lebih besar dari total utangnya, tanggungan yang cukup besar ini tetap memerlukan pengelolaan yang bijak agar tidak mengganggu cash flow dan kesehatan finansial jangka panjang. Setelah semua kewajiban atau utang dilunasi, Pak Ahmad masih memiliki kekayaan bersih sebesar 36,45 miliar yang diperoleh dari total aset dikurangi total kewajiban. Nilai ini mencerminkan kondisi keuangan yang sangat sehat, karena aset yang dimiliki jauh lebih besar dibandingkan dengan tanggungan utangnya. Dengan network yang tinggi, Pak Ahmad memiliki keleluasan lebih dalam pengambilan keputusan finansial, serta peluang yang lebih baik dalam mengembangkan kekayaan di masa depan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang cash flow dari keuangan Bapak Ahmad. Pak Ahmad memiliki total pendapatan bulanan sebesar 354,16 juta rupiah yang berasal dari berbagai sumber seperti usaha kuliner, gaji komisaris, investasi, serta hasil dan bunga deposito. Sementara itu, total pengeluaran bulanannya mencapai 279,63 juta rupiah yang terdiri dari kebutuhan rumah tangga, nafkah keluarga, cicilan, dan kewajiban rutin lainnya. Dengan demikian, Pak Ahmad memiliki net cash flow surplus sebesar 74,54 juta setiap bulan. Kondisi ini mencerminkan keuangan yang sehat karena pendapatan bulanan jauh melebihi pengeluaran. Surplus ini memberi ruang untuk menabung, berinvestasi, atau memenuhi kebutuhan keuangan lainnya secara lebih fleksibel. Selanjutnya, rasio analisis dari keuangan Bapak Ahmad. Berdasarkan hasil analisis rasio keuangan, kondisi finansial Pak Ahmad tergolong sangat sehat. Dengan nilai kekayaan bersih mencapai 36,045 miliar rupiah dan debt rasio hanya 18%, ini menunjukkan tingkat utang yang sangat aman terhadap total aset. Sedangkan solvensi rasio sebesar 82% yang mengindikasikan kemampuan yang sangat kuat untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Selain itu, liquidity ratio sebesar 42,99 kali menunjukkan ketersediaan aset liquid yang sangat memadai untuk menutupi kewajiban jangka pendek. Meskipun savings ratio berada di angka 21% yang tergolong bagus, nilai ini masih bisa ditingkatkan agar lebih optimal. Sementara itu, debt service ratio sebesar 28% berada di bawah batas aman maksimal yaitu 35%, menandakan bahwa cicilan bulanan masih dalam kategori terkendali.
Secara keseluruhan, rasio-rasio ini menunjukkan pengelolaan keuangan Pak Ahmad berada pada jalur yang sangat positif. Selanjutnya ada perhitungan zakat profesi dari Bapak Ahmad. Berdasarkan perhitungan zakat profesi, Pak Ahmad memiliki dua pendekatan dalam menghitung zakat. Jadi Bapak Ahmad bisa memilih antara kedua ini berdasarkan penghasilan bersih dan penghasilan kotor tahunan. Jika dihitung dari penghasilan bersih, yaitu setelah dikurangi pengeluaran tahunan, zakat yang wajib dibayarkan sebesar 22,36 juta per tahun atau sekitar 1,86 juta per bulan. Namun, jika menggunakan pendekatan penghasilan kotor, zakat yang dikeluarkan mencapai 100,625 juta per tahun atau sekitar 8,85 juta per bulan. Meskipun keduanya sah secara syariah, pendekatan yang lebih afdol adalah menggunakan penghasilan kotor. Karena pengeluaran pribadi dikhawatirkan bersifat konsumtif dan tidak semua pengeluaran dapat mengurangi kewajiban zakat. Dengan menggunakan pendekatan gross, maka zakat yang ditunaikan lebih aman dan mencerminkan kehati-hatian dalam menyucikan harta sesuai prinsip syariah. Dan yang terakhir adalah saran aset non-syariah dari Bapak Ahmad. Seperti yang telah dijelaskan di awal bahwasanya Bapak Ahmad masih memiliki saham dan deposito di bank konvensional atau saham di non-syariah. Sebaiknya aset-aset ini secara bertahap dialihkan ke aset yang sesuai dengan prinsip syariah, misalnya ke sukuk, reksadana syariah, atau deposito syariah. Tujuannya bukan cuma untuk menjaga keberkahan harta, tapi juga supaya pengelolaan keuangannya makin tenang dan bebas dari unsur riba. Pelan-pelan saja, yang penting arah keuangannya jadi lebih sesuai dengan prinsip Islam. Dan saran untuk pendapatan Pak Ahmad yang berasal dari saham dan deposito yang non-syariah bisa untuk dialokasikan untuk kepentingan umum seperti CSR perusahaan. Karena diusahakan penghasilan yang haram ini tidak untuk konsumtif pribadi ataupun masyarakat sekitar.